Kenapa saya hadir kemari? Karena bagi saya merayakan kelahiran Al-Masih atau Natal itu bukan kewajiban bagi saudara kita umat Nasrani, melainkan kewajiban semua umat manusia. Sebab Salam, Elechem Bishem Yeshua HaMashiach. Selamat sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Pada video kali ini teman-teman sekalian, kita akan menonton satu video viral di mana Habib Kribo itu merayakan Natal ya di Kelapa Gading ya, di gereja GBI Mawar Saron. Teman-teman sekalian, ini hal yang luar biasa sekali di mana seorang tokoh muslim ya penuh dengan toleransi, bahkan dia berikan pesan mengenai ayat-ayat Al-Quran bahwa memang perayaan Natal itu harus dirayakan bukan hanya orang Kristen tetapi juga orang-orang Islam. Bahkan seluruh umat manusia harus merayakan tentang kelahiran daripada Yesus Kristus. Nah teman-teman sekalian, seperti apa videonya? Mari kita langsung saja simak berikut ini. Terima kasih sudah ikut menonton untuk kita kembali bersama dengan kita. ya, Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini hari saya menghadiri acara Natal bersama di Gereja Betel Indonesia Mawar Saron Kelapa Gading. Alhamdulillah semua berjalan lancar. Dan kenapa saya hadir kemari? Karena bagi saya merayakan kelahiran Al-Masih atau Natal itu bukan kewajiban bagi saudara kita umat Nasrani, melainkan kewajiban semua umat manusia. Sebab Khalifah Allah di bumi diutus untuk segenap manusia sebagai rahmat bagi alam semesta. Dan dalam kitab suci Al-Quran juga dikabarkan tentang kelahiran Al-Masih, di mana Allah meminta apa? Supaya mengembirakan. Itu dalam surat Al-Imran 45. Itu dikatakan di situ, wahai Maryam, sungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan. Tentang sebuah kalimat darinya, namanya Al-Masih putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang dikatakan kepada Allah. Dari sini kita ini perlu membuka diri sekarang. Jangan kita tuh beragama bermusuhan. Kalau saya mengenang kelahiran Al-Masih ini, Natal itu bukan hak milik umat Nasrani, ini milik semuanya. Kita sebagai umat Islam juga bisa merayakan bersama. Kenapa sih kok agama harus berbeda-beda? Kita nih harus beragama, Pak. Kalau kita mau tahu agama kita itu benar apa? Kesucian agama itu akan ditemukan di dalam hati yang penuh dengan cinta, bukan dalam hati yang penuh dengan kebencian. Nah, dengan kemari kita kalau melihat bahwasanya kalau kelahiran Al-Masih aja dikumandangkan di Al-Quran dan juga kitabnya dibenarkan dalam Al-Quran, itu berarti apa? Kita sudahlah hentikan kita ini memandang selain non-Islam itu kafir. Kita ini semua orang-orang yang beriman ingin mendekat kepada Allah. Apalagi dalam satu ayat lagi yang menjelaskan apa? Di surat Al-Hadid 27. Di mana di situ apa? Allah telah menurunkan Isa putra Maryam dan memberikan kitab Injil dan dijadikan pengikutnya apa? Sopan dan santun. Ini Al-Quran loh, mengumandangkan menghormati pengikut Yesus atau pengikut Isa, dan tidak ada sejarahnya riwayatnya itu umat Nasrani itu menyakiti Nabi Muhammad, tidak ada. Bahkan Nabi pernah minta perlindungan kepada Raja Habasah yang beriman Nasrani. Banyak hal lah. Kalau saya kitab suci Injil itu, Taurat, itu dibenarkan dalam Al-Quran. Jadi hentikanlah kita tuh memandang mereka tuh kafir. Kita ini sama-sama ingin mendekat kepada Tuhan. Tuhan tidak memaksa satu agama. Tuhan tidak memaksa satu kiblat. Nah, dalam surat Al-Maidah 48 juga mengatakan bahwa Tuhan tidak hendak menjadikan satu umat. Diminta apa? Umat itu supaya saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Untuk itu, di hari Natal ini saya ingin mengucapkan selamat Natal. Di hari Natal ini Tuhan membuka pintu rahmah dan maaf bagi semua manusia. Untuk itu saya mengucapkan apa? Mohon maaf lahir batin. Selamat Natal dan Tahun Baru. Semoga Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih. Ya teman-teman, kita lanjut cuplikan videonya yang kedua. Itu sebabnya Al-Quran mengaminkan bahwa seluruh dunia, siapapun dia yang masih manusia, itu harus merayakan Natal. Yang masih manusia. Kecuali tidak berubah. Surat Al-Imran 345 itu tertulis di sana. Dikatakan begini saudara, It's qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubassuruki
bi kalimatin min husmuhul masihu isabnu maryaman wajihan fid dunya wal akhirah. Jadi ketika itu Al-Quran bilang begini, ketika itu Allah berfirman kepada malaikat Jibril, hai malaikat Jibril, lu datengin deh ke Maryam dan katakanlah kepada Maryam, innallaha yubasyiriki bi kalimatin min husmul masihu isabnu maryaman. Kasih tahu kepada Maryam, ini adalah kabar baik, ini adalah kabar sukacita, bahwa engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Isa. Isa putra Maryam. Yang sudah tertulis namanya Isa, bukan yang lain. Isa putra Maryam. Siapa dia? Dia itu adalah wajihan fi dunya wal akhirah. Dia penguasa dunia akhirat, saudara. Ini pribadi yang luar biasa, saudara. Itu sebabnya Al-Quran mengaminkan bahwa seluruh dunia, siapapun dia yang masih manusia, itu harus merayakan Natal. Yang masih manusia. Kecuali sudah berubah. Kenapa? Karena Al-Quran sendiri sudah menyatakan itu. Kok Al-Quran menyatakan itu ya? Yes, ini hal yang sangat penting. Kenapa yang dibawa? Keselamatan dunia ini. Manusia itu butuh keselamatan. Ketika manusia itu butuh keselamatan, apa yang harus dia lakukan? Dia harus mencari keselamatan itu. Bagaimana caranya mereka mencari jalan keselamatan itu? Ada yang rambutnya dibotakin supaya kudus, ya kan? Ada yang harus menghadap ke arah mata angin, karena di sanalah ada Tuhannya untuk selamat. Lalu ada juga yang harus mengorbankan korban untuk selamat, harus bawa sesajen untuk selamat. Nah, kalau di dalam Yesus itu nggak butuh yang kayak gitu-gitu. Justru ketika manusia tidak menemukan jalan keselamatan itu, apa yang harus mereka lakukan? Mereka harus mencari yang namanya sirotol mustaqim. Jalan keselamatan itu penting bagi manusia. Kenapa? Karena di dalam dunia ini cuma dua tempat, surga atau neraka. Nah, semua manusia pengennya ke surga, betul ya? Tapi ingat, kalau mau ke surga, harus kenal sama yang punya surga. Kalau kagak kenal, ya dikirain sendiri. Makanya dia harus hadir ke dunia ini. Tuhan harus jadi manusia. Kenapa? Karena dia sudah mengirim rasul-rasul, sudah mengirim nabi-nabi, tetapi manusia tetap keras kepala. Gak bakalan gue mau. Pokoknya gue mau suka-suka gue, semau gue, katanya kan. Lalu bagaimana? Ini Tuhan ini punya kasihnya begitu luar biasa. Yang tadi sudah disinggung, karena begitu besar kasih Allah. Apa yang Tuhan mau lakukan? Ini manusia ini harus, semuanya ini harus masuk surga. Karena neraka diciptakan untuk setan, untuk genderuwo, untuk iblis, bukan untuk manusia. Manusia ditempatkan semuanya masuk surga. Amin. Tapi yang bagaimana dulu? Nah, itu kemauannya Tuhan, itu hatinya Tuhan. Tuhan mau semua manusia itu masuk surga. Bagaimana caranya untuk Tuhan menyelamatkan manusia? Dia harus jadi manusia. Kenapa harus jadi manusia? Karena yang diselamatkan manusia, bukan monyet. Kalau yang diselamatkan monyet, ya otomatis dia harus jadi monyet dengan bahasa monyet. Tapi yang diselamatkan manusia, itu sebabnya dia harus jadi manusia. Makanya ada yang bilang, Tuhannya orang Kristen lucu, jadi manusia. Suka-suka dia. Dia mau jadi apa? Suka-suka dia. Ya puji Tuhan, yang diselamatkan target utamanya adalah manusia, maka dia harus jadi manusia dengan bahasa manusia, dengan gaya hidup seperti manusia. Nggak mungkin dia datang sebagai roh. Kenapa? Ngeri. Ada suara, nggak ada wujud. Budi, ada suaranya, tapi nggak ada wujudnya. Bahaya kan ini? Nggak mungkin juga dia tiba-tiba datang, cering, jadi manusia dewasa. Kenapa? Karena manusia selalu mencari silsilah. Dia anak siapa? Bapaknya siapa? Ya ada tuh yang model kayak gitu, Bang. Ada ya? Mr. Bean. Nah, itu manusia gak jelas. Pakai hidupnya juga gak jelas. Yesus harus jadi manusia dengan bahasa manusia. Tujuannya cuma satu. Manusia harus diselamatkan dan dibawa ke surga.